Villa itu sepi, terletak di tengah hutan pinus yang jarang dilewati orang. Tapi siapa sangka di sanalah awal petaka terjadi. Seorang pria dan wanita yang bukan muhrim datang diam-diam untuk memadu cinta terlarang. Mereka pikir hanya mereka berdua, tapi ternyata ada yang memperhatikan sejak langkah pertama mereka melewati gerbang berlumut itu. Dan malam itu mereka tak akan pernah sama lagi. Andi menatap layar ponsel sambil memastikan pesan dari istrinya sudah masuk. Ia berbohong lagi. Katanya malam ini ada rapat kerja mendadak di luar kota. Padahal kenyataannya yang sedang mengemudi menuju sebuah villa tua di kawasan puncak bersama Selvi, rekan kerjanya yang diam-diam menjadi selingkuhannya selama hampir setahun. Akhirnya kita bisa punya waktu berdua juga ya, bisik Selvi manja dari kursi sebelah. Andi hanya tersenyum sambil menatap jalan berkabut. Di tangannya setir mobil sedikit bergetar, entah kenapa. Sejak melewati jalan desa tadi, suasananya mulai tak enak. Saat tiba di gerbang villa yang mereka sewa secara online, mereka disambut pagar besi tua berkarat dengan rerumputan menjalar. Udara di sekeliling terasa berat. Tapi karena harga villa itu sangat murah dan jauh dari keramaian, mereka mengabaikan semuanya. Cocok banget, nggak ada orang, kita bebas, kata Andi sambil membuka pintu. Tak ada yang mereka tahu. Tempat itu sudah lama dibiarkan kosong karena menyimpan dendam dari masa lalu. Villa itu terlihat megah dari luar, tapi bagian dalamnya seperti rumah mati. Lampu menyala redup, bau lembab menyengat, dan cat tembok mulai terkelupas. Namun, Andi dan Selvi sudah terlanjur dikuasai nafsu dan euforia kebebasan. Mereka memilih kamar utama yang berada di ujung lorong. Selvi membuka koper dan langsung bersandar di ranjang, sedangkan Andi membuka jendela untuk menghirup udara malam. Tak lama kemudian terdengar suara bisikan lembut seolah suara wanita yang berkata pelan, "Jangan ganggu dia." Andi menoleh. "Kamu ngomong apa barusan?" Selvi menggeleng. "Enggak, aku diam aja." Andi mulai merasa aneh, tapi kembali menyangkal perasaan itu. Ia menutup jendela dan memutuskan untuk mengganti pakaian. Tapi saat berjalan melewati cermin, ia melihat pantulan wajah lain berdiri di belakangnya. Wajah pucat dengan mata hitam pekat. Saat menoleh tak ada siapapun. Pukul 10 malam, mereka mulai menikmati waktu bersama di dalam kamar. Mereka tertawa, bercanda, dan mulai berani menyentuh batas-batas dosa. Namun, tak lama kemudian Selvi mengeluh kesakitan. Punggungnya terasa perih. "Aduh, kayak digores, sakit banget," rintihnya sambil mengeliat. Andi menyalakan lampu. Saat memeriksa punggung Selvi, ia terkejut bukan main. Ada 3 garis merah panjang seperti cakaran kuku. Padahal sebelumnya tak ada luka apapun. "Ini pasti kamu bercanda ya?" tanya Andi panik. Selvi menangis. Ia merasa benar-benar digores sesuatu, tapi tidak tahu siapa. Mereka mencoba tidur lebih awal agar tidak semakin takut. Tapi sepanjang malam suara langkah kaki terdengar di luar kamar, bolak-balik, bolak-balik. Saat Andi memberanikan diri membuka pintu, lorong terlihat sangat panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Dan di ujung lorong, sosok wanita berambut panjang berdiri diam mematung. Pagi datang, tapi sinar matahari tak mampu menembus kaca villa. Andi bangun lebih dulu. Saat berjalan ke kamar mandi, ia kembali melewati cermin. Tapi kali ini cermin itu berubah warna, merah seperti darah. Dan muncul tulisan samar, "Hutangmu belum lunas." Andi panik. Ia mencuci muka dan mencoba tenang. Tapi saat kembali ke kamar, Selvi menggigil. Wajahnya pucat, ia bilang saat tertidur, seseorang membisikkan kalimat aneh di telinganya. "Kau sudah merebut milikku." Seketika, Andi merasa semua ini mengarah ke sesuatu yang sangat kelam. Tapi ia merasa enggan pergi, ia pikir ini semua hanyalah efek dari rasa bersalah mereka. Tapi villa itu tahu, mereka sedang menyimpan dosa besar. Hari kedua semakin mencekam.
Saat mereka sedang sarapan mie instan, terdengar suara seperti seseorang menarik kursi di ruang tamu. Andi keluar untuk mengecek. Di tengah ruangan ada kursi goyang tua yang perlahan bergoyang sendiri. Di atasnya duduk sosok wanita berbaju putih dengan rambut menutupi wajah. Andi menjerit saat ia menarik selfie untuk melihat sosok itu sudah tidak ada. Tapi lantai kayu tempat kursi itu berada penuh dengan jejak darah segar. "Selfie, kita harus pergi dari sini," teriak Andi. Namun, saat mereka mencoba keluar dari pintu depan, pintunya terkunci dari dalam. Bahkan kunci cadangan pun patah saat digunakan. Mereka mulai terjebak dan villa itu belum selesai mempermainkan mereka. Malam kembali turun. Lampu-lampu mulai berkedip seperti kehabisan daya. Selfie menangis di pojok kamar, tubuhnya gemetar. "Aku mau pulang, aku nyesel mas, kita salah." Andi mencoba menenangkan, tapi ia juga sudah ketakutan. Saat hendak memeluk Selfie, tiba-tiba suara nafas berat terdengar dari sudut kamar. Nafas kasar dan panas seperti seseorang yang mengintai dari kegelapan. Mereka menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi aroma hangus tercium. Tiba-tiba dinding kamar retak. Dari balik retakan itu keluar asap hitam pekat dan suara jeritan perempuan yang seperti terbakar. "Kalian menggantikan aku." Andi jatuh duduk, Selfie pingsan, lampu mati total. Dalam kegelapan itu mereka merasa disentuh oleh tangan-tangan dingin yang jumlahnya tak terhitung. Selfie bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di lorong villa penuh foto-foto usang. Salah satu foto menunjukkan pasangan yang dulu tinggal di sana. Seorang pria tua dan wanita muda. Pria itu tersenyum, tapi matanya menghitam saat menatap Selfie. "Kau yang selanjutnya," katanya. Ketika ia terbangun, mulutnya mengeluarkan darah, matanya kosong. Andi membangunkan dengan panik. "Apa yang kamu lihat, Selfie?" Selfie hanya bisa mengatakan satu kalimat, "Kita bukan pasangan pertama yang datang ke sini dan tidak akan jadi yang terakhir." Andi memutuskan menghancurkan pintu dengan kursi, tapi saat ia mengayunkan benda itu, kursi malah patah dan tubuhnya terpental. Dari lantai muncul kabut hitam yang berubah jadi wajah seorang perempuan, matanya berdarah, bibirnya robek. "Aku hamil, aku dibunuh, aku dibuang di sini." Ternyata dulu villa itu pernah jadi tempat pembantaian. Wanita muda yang hamil karena selingkuh dengan pria pemilik villa dibunuh dan dikubur di bawah fondasi kamar utama. Arwahnya tak pernah tenang, dan kini ia meminta ganti. Andi putus asa, ia mulai berbicara sendiri, menantang roh yang menghantui. "Kau mau apa? Biarkan kami pergi." Suara bergema dari seluruh ruangan, "Satu jiwa harus tinggal." Saat itu juga Selfie kerasukan. Ia tertawa seperti orang gila, lalu mengambil pecahan kaca. Ia merangkak ke arah Andi, mencoba melukainya. Andi lari, sembunyi di kamar mandi dan mengunci pintu. Tapi pintu bergetar keras, darah mulai menetes dari dinding. Andi sadar, mereka tidak mungkin bisa pergi jika tidak ada yang dikorbankan. Pagi datang, dan hanya satu orang yang ditemukan oleh warga desa. Andi berjalan kaki ke jalan utama sendirian, dengan tubuh compang-camping dan mata kosong. Ia tak bisa berbicara, hanya menunjuk ke arah villa. Selfie tak pernah ditemukan. Saat polisi menggeledah lokasi, villa dalam keadaan kosong, tak ada tanda-tanda penghuni, bahkan tak ada koper atau sisa makanan. Tapi di kamar utama terukir di dinding, "Yang masuk 2, keluar 1, dosa ditinggal, jiwa dikurung." Warga desa memutuskan menutup villa. Cerita ini adalah pengingat, jangan bermain-main dengan dosa, terutama di tempat yang salah. Perselingkuhan bukan hanya melukai hati pasangan dan keluarga, tapi juga membuka celah bagi kutukan dan penderitaan yang tak terbayangkan. Andi dan Selfie mencari kesenangan dalam gelap kebohongan, tapi mereka lupa. Tempat yang mereka pilih pernah menjadi saksi kesalahan yang sama dan menuntut balasan yang sama. Jika kamu mencintai seseorang, jangan sakiti yang lain. Jika kamu merasa ingin menyimpang, ingatlah bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Dosa bisa disembunyikan dari manusia, tapi tidak dari semesta.
Dan terkadang azab datang bukan dari langit, tapi dari rumah yang menanti jiwa yang tak layak dikurung. Perselingkuhan bukan hanya pengkhianatan terhadap pasangan, tapi juga pengkhianatan terhadap janji, terhadap kepercayaan, dan terhadap nurani sendiri. Andi dan Selvi adalah contoh nyata bagaimana kenikmatan sesaat dapat mengantarkan dua orang ke jurang petaka yang tak terduga. Mereka datang ke villa untuk mencari kebebasan dalam dosa, tapi justru terperangkap dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Ketika dua hati memutuskan bermain api di belakang orang-orang yang mencintai mereka, semesta tidak tinggal diam. Sebab di balik setiap tawa sembunyi-sembunyi ada hati yang terluka. Di balik pelukan gelap ada doa yang tertikam. Perselingkuhan bukan solusi dari masalah. Ia adalah masalah yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Cinta tidak pernah layak diperjuangkan lewat kebohongan. Bila ingin bahagia, berjuanglah dengan jujur. Bila sudah tak cinta, sudahi dengan hormat. Jangan menanam duri dan berharap mawar yang tumbuh. Andi dan Selvi menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Dan penyesalan yang datang terakhir tak pernah bisa menolong. Jangan mengkhianati pasanganmu hanya karena kamu tergoda sesaat. Jangan bermain-main dengan kesetiaan orang lain hanya karena egomu ingin dimenangkan. Jangan mencari pelarian di tempat yang salah, karena bisa jadi tempat itu menjadi kuburan bagi nuranimu. Jika kisah ini membuatmu merinding dan merenung, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus bisa menyajikan cerita-cerita penuh pelajaran. Tulis di kolom komentar, pernahkah kamu mengalami kejadian aneh karena perbuatan salah di masa lalu? Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menggentarkan hati lainnya. Satu klik darimu sangat berarti untuk kami terus berkarya. Karena dari cerita kita bisa belajar, dan dari belajar kita bisa berubah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.